Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi ya di video aku. Di video kali ini itu aku mau upload waktu aku lagi nemenin anak aku itu sakit DBD gitu ya teman-teman. Sebenarnya kejadiannya sih udah lama, bulan Juni gitu teman-teman. Cuman karena kejadian ini tuh aku jadi nggak banyak bikin video gitu ya. Jadi inilah video yang ada aja mau aku upload dulu. Nah ini aku habis belanja sarapan buat makan aku gitu teman-teman. Nah ini tuh waktu adik Encan yang kena DBD. Sebenarnya setelah adik Encan kena DBD ini sehari setelah adik Encan pulang itu kakaknya mamasnya masuk dan Mas Yubi juga masuk teman-teman, juga papanya. Jadi tuh pada kena DBD semua gitu. Cuma ya itu aku nggak ada video panjangnya, aku cuman ada bikin short video gitu teman-teman, dan udah ada aku upload. Nah tadi adik Acan tuh aku tinggal lagi tidur dan ternyata dia udah bangun, terus aku tawarin susu tapi dia lagi nggak selera makan gitu. Jadi ini aku sarapan dulu karena bener-bener aku lapar banget gitu teman-teman. Jadi aku beli apa yang ada di kantin Hermina ini aja ya, rumah sakit ini. Jadi aku di rumah sakit Hermina. Ini tadi aku beli bacang sama gorengan gitu. Katanya ini namanya bacang, dan ini pertama kali juga aku makan bacang ini teman-teman. Nah jadi balik lagi kenapa anak aku tuh bisa kena DBD semua sampai suami aku juga nggak tahu. Karena di sini di Jakarta Barat sering banget hujan panas, petir-petir gitu teman-teman gitu, terus sampai banjir-banjir. Dan anak aku itu banyak aktivitas di luar gitu, kayak sering renang, sering pergi ngaji, dan sekolah juga kan teman-teman. Jadi nggak tahu kenanya di mana. Kalau di unit aku, di apartemen aku, kayaknya kok nggak mungkin gitu, soalnya di apartemen aku tuh nggak ada sama sekali nyamuk gitu teman-teman. Soalnya kan aku di lantai yang tinggi juga gitu ya. Cuma ya namanya penyakit kan ya, datangnya enggak diundang gitu. Dan aku bersyukurnya aku nggak kena DBD juga, karena mungkin kan karena posisi aku hamil, terus aku banyak minum vitamin gitu teman-teman. Jadi imun tubuh aku terlindungin gitu. Nah ini tadi adik Acan habis dijenguk sama guru-gurunya, dibawain roti. Terus ini tadi aku juga pesen buah sama teman aku di sekolah anak aku, buah jambu buat Acan. Terus ini sarapan, adik Acan udah datang. Ini bukan sarapan teman-teman, ini makan siangnya anak aku udah datang. Jadi hari ini tuh mamasnya ditemenin papanya karena papanya juga ngambil cuti karena adik Acan masuk rumah sakit ini kan, dia ngambil cuti buat jagain anak-anak aku yang lain di rumah. Aku dulu cuman denger-denger aja soal DBD ini, belum pernah ada yang kena keluarga aku atau orang terdekat aku gitu teman-teman, dan ternyata ini kena di anak aku dan suami aku. Jadi ciri-cirinya itu anak bakal panas tinggi, turunnya cuman pas minum obat doang, itu pun kurang dari 4 jam. Setelah itu panas lagi, dan itu tuh panasnya tinggi langsung. Dan ini anak aku tuh panasnya 38 sampai 39 gitu teman-teman. Jadi tuh jarang yang anget-anget gitu, jadi langsung ngeget ke panas. Terus itu ternyata waktu dicek trombositnya itu udah rendah, adik Asen ini sampai 116. Dan waktu Mas Sultan yang masuk setelah di Acan ini, Mas Sultan dan Yubi juga masuk, dan papanya itu, si Mas Sultan itu sampai mimisan gitu teman-teman. Jadi kan dia ada batuk pilek. Jadi pas bersin pilek itu nyembur semua darahnya, pembuluh darahnya itu udah pecah. Pembuluh darah yang di bagian hidungnya itu udah pecah gitu. Jadi aku panik juga. Karena benar-benar baru pertama kali aku ngadepin anak aku tuh kena DBD gitu teman-teman. Dan bener kondisinya itu bener-bener bikin kita tuh khawatir banget. Nah ini anak aku minum obat karena udah selesai makannya. Dia makannya dikit banget, itu pun dia maunya yang kuah-kuah. Biasanya di Acan ini kuat makan gitu teman-teman, cuman sakit ini tuh dia susah banget makan. Jadi aku tuh kayak sedih gitu lah ya, gimana ya, yang anak kita biasanya doyan makan ini terus nggak mau makan tuh rasanya gimana gitu teman-teman.
Karena kan kalau DB ini harus naikin trombosit dan anak itu harus banyak minum dan juga banyak makan biar imunnya lebih kuat gitu teman-teman. Habis minum obat pun Adik Acan masih mau nerusin makan bakso kuahnya gitu teman-teman, karena dia suka yang seger-seger gitu. Tapi kalau nasi putihnya dia belum mau makan. Jadi Adik Acan itu 3 hari di rumah sakit dirawatnya. Kalau mamasnya 4 hari, sedangkan papanya itu 3 hari teman-teman dirawatnya. Jadi papanya tuh waktu barengan masuk sama mamasnya itu tuh dia cuman 2 hari gitu dirawatnya teman-teman, karena lebih cepat pulih kan, karena bisa langsung banyak minum dan banyak makan, nggak sulit kayak nyuruh anak makan gitu ya teman-teman. Nah ini dapat snack dari rumah sakit lagi, dapat brownies gitu teman-teman, snack dari rumah sakitnya. Dan kebetulan dia juga suka sama browniesnya. Setelah kejadian ini tuh aku jadinya kemana-mana anak aku tuh selalu aku bawain lotion anti nyamuk gitu teman-teman. Karena aku bener-bener takut kejadian ini keulang lagi. Karena penyakit ini tuh bener-bener bikin aku panik gitu teman-teman. Soalnya anak tuh nggak mau makan sama sekali, terus itu sampai mimisan. Itu kan gimana ya perasaan kita jadi orang tua gitu liatnya kan. Dan aku juga suka sama pelayanan di rumah sakit ini tuh, makanya anak-anak aku kalau sakit selalu aku bawa ke Hermina. Karena misalnya anak aku bosen gitu tuh, ini rumah sakitnya nyiapin fasilitas buat mainan anak-anak gitu teman-teman. Jadi ada kayak mobil-mobilan anak, itu bisa dibawa ke ruangan karena disediain memang dari rumah sakitnya. Nah ini makan malamnya udah dateng, ada telur, ada apa ini ya, ada buah pepaya juga, dan ada sayur kuahnya. Aku tuh bingung mau ngomongin apa lagi gitu teman-teman, cuman aku memang mau upload video ini sekalian buat kenang-kenangan gitu ya. Ya kalau anak aku tuh pernah sakit semua dan bebarengan sakitnya gitu. Nah di sini Adik Acan itu udah mulai ceria, aku juga udah mulai agak tenang, walaupun trombositnya 2 kali turun ini teman-teman. Sebenarnya ini di video ini tuh dia trombositnya turun lagi jadi 110 teman-teman, cuman dia udah mau makan, udah mau ngobrol sama aku, nggak rewel terus gitu teman-teman. Mungkin di sini tuh mulutnya masih nggak enak, jadi dia tuh nggak mau yang lain, mau senengnya makan yang berkuah-kuah gini teman-teman. Dan ini tuh ada sayur sawi kuah gitu teman-teman, sama apa namanya, makaroni gitu ya, makaroni gitu. Jadi dia maunya yang berkuah gitu, mungkin mulutnya lebih seger makan yang berkuah-kuah gitu ya. Nah karena aku recordnya ini pakai kamera depan, jadi kelihatannya aku kayak nyuapin pakai tangan kiri gitu teman-teman, padahal ini aku juga pakai tangan kanan nyuapinnya. Nah beruntungnya anak aku tuh nggak pada sulit makan gitu teman-teman, jadi walaupun sakit, kalau apa yang dia selera, dia mau, dia pengen, pasti dia mau makan gitu. Dan anak aku juga pada nurut-nurut. Jadi itu kalau misalnya walaupun yang pas masuk Tanah Mayubi juga masuk itu, aku pun jadi nggak terlalu repot gitu teman-teman. Cuma repotnya paling pas mereka mau ambil darah itu ya. Jadi kalau pas ambil darah itu yang paling histeris itu si Mas Yubi. Dia bisa teriak-teriak ketakutan. Karena kemarin pas di IGD si Mas Yubi itu susah gitu teman-teman diambil darahnya karena udah dehidrasi. Jadi tuh udah dari infusan nggak bisa, dari jari juga nggak bisa, terus itu yang di lengan juga nggak bisa sampai 3 kali. Yang keempat kalinya baru dapet waktu di IGD gitu teman-teman. Jadinya dia trauma pas dirawat itu kan, karena kena DBD gini kan, setiap hari itu bakal diambil darah teman-teman. Soalnya kan bakal dicek lab terus itu trombositnya naik atau turun gitu kan. Jadi itulah PR-nya, mereka bakal teriak-teriak nangis. Nah ini Adik Acan tadi baru selesai aku pel-pel, terus ini aku oles-oles pakai minyak telon. Dan ini bisa dilihat Adik Acan tuh udah ceria dia, aku juga udah senang. Ini udah aku mandiin, cuman aku belum gantiin, aku nunggu papanya dateng nih. Papanya bilang katanya papanya masih nemenin
mamas-mamasnya ngaji, karena di sini posisinya anak aku yang Sultan sama Ibi belum masuk rumah sakit ya teman-teman, masih di rumah dan mereka itu masih pergi ngaji. Kata papanya nanti kalau udah selesai ngaji baru datang sambil bawa baju ganti gitu teman-teman. Karena mungkin nyampenya malam, makanya aku mandiin dulu, nanti kalau baju gantinya udah datang tinggal gantiin baju gantinya. Ini aku sambil pijit-pijit sedikit adik Encan biar dia nggak sakit kepala, nggak pegel-pegel karena tidur terus. Ini dia udah mulai nyanyi-nyanyi dan dia suka lihat wajahnya. Ini kan aku rekamnya pakai kamera depan gitu teman-teman, jadi dia suka lihat wajahnya di kamera gitu. Ini aku juga lanjut ngegosokin kakinya pakai minyak telon. Kalau dibilang repot enggak ngurusin anak lagi sakit gini, ya pasti repot ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, kalau nggak aku yang ngejagain mereka siapa lagi, karena aku juga di sini tinggal kan merantau ya. Orang tua aku nggak ada, orang tua suamiku juga jauh, jadi yang satu di Jawa Tengah, yang satu di Sumatera. Jadi kami tuh benar-benar sendirian tinggal di sini tuh teman-teman. Jadi semuanya dibisa-bisain, diusahain, dan disabar-sabarin. Nah ini mamasnya udah pada dateng, bawain mobilan, balonnya, bawain handphone. Ini sengaja aku kasih handphone karena kata bapaknya seharian mereka nggak megang handphone, mereka belajar, terus juga mereka habis pulang ngaji, terus itu adik Acan juga udah aku gantiin baju. Nah jadi mamas dan papanya itu nggak nginep ya di rumah sakit ya teman-teman, karena kan nggak boleh ya. Nah jadi tuh aku sama adik Acan nih, aku baru selesai mandi, udah ganti baju. Ini pagi harinya kelihatannya kayak gini. Adik Acan itu masih bobo, masih nyenyak banget boboknya, jadi aku nggak bangunin. Tapi serapannya udah pada dateng, diantarin teman-teman. Jadi serapannya dapat 2, satu buat yang jaga dan satu buat yang sakit, itu bubur ya teman-teman. Nah ya udah segini aja video dari aku. Terima kasih udah nemenin aku nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.